Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Engga enggak, atau siapapun yang akan nanti melihat video ini. Eh, saya Wastu Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas tentang keamanan privasi dan pada IoT. Bang, tolong Bang, oke? Sip. Ayo ini. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya mau membahas terkait isu yang ada pada masyarakat saat ini. Akhir-akhir ini itu pemerintah sedang didemo oleh para mahasiswa terkait kebijakan yang dibuatnya. Mahasiswa itu atau masyarakat lebih tepatnya merasa khawatir terkait kebijakan yang dirasa sangat mendadak sekali keputusan yang diberikan itu. Masyarakat sedang asik-asiknya mencari uang, masyarakat sedang asik-asiknya menikmati kesengsaraan yang mereka punya. Pemerintah malah membuat kebijakan yang sangat wadidaw. Apa tuh? Hmm, mana nggak ada angin, nggak ada hujan lagi. Minimal mah dikabarin dulu, gitu kan. Oke, jauh sebelum itu, pemerintah ini terlibat oleh kasus keamanan. Nah, ini masuk nih sama topik kita kali ini. Tapi keamanan ini adalah kebocoran data pada data center kita. Dan masyarakat kebingungan, masyarakat panik atas apa yang terjadi. Lantas responnya bagaimana? Respon pemerintah malah mengatakan bahwa ini bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab kita bersama. Gitu. Tanggung jawab kita bersama, katanya. Sangat-sangat tidak profesional sekali. Lantas, bagaimana jawaban yang harusnya sesuai? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba memaparkan terkait keamanan dan privasi pada IoT. Ini sektor lebih kecil lagi dari apa yang terjadi pada kasus yang sudah terjadi. Oke, kita next. Ini ada kelompok-kelompok kita, ada Dimas. Dimas ini Dimas. Halo Dimas, Dimas halo. Halo, ini ada Alek. Halo Alek. Halo. Oh, enggak kalian, enggak kalian. Alek, Alek, ini ada Salib. Ini mana nih? Wendy, Wendy. Halo Wendy. Ya ada Pak, yang paling ganteng siap. Bos bebek katanya. Ayo lanjut. Oke. Ini ada skopnya. Ancaman keamanan IoT itu ada 3 skopnya. Ada device hijacking, ada data interception, dan ada DDoS. IoT menghadapi 3 ancaman utama, yaitu device hijacking untuk yang pertama. Device hijacking, perangkat IoT sering diretas karena passwordnya default atau firewall yang tidak diupdate. Contoh nyatanya adalah botnet Mirai tahun 2016 yang mengubah kamera CCTV dan router menjadi zombie untuk serangan DDoS. Kedua, data interception. Komunikasi antara sensor dan cloud bisa disadap atau man-in-the-middle attack, terutama jika tidak dienkripsi. Misalnya, hacker mencuri data pasien dari perangkat IoT medis. Ketiga, denial of service atau DDoS. Perangkat IoT yang lemah keamanannya bisa dibajak untuk membanjiri server dengan traffic. Untuk melawan ini, keamanan IoT harus memenuhi suatu triad. Yang pertama, confidentiality. Data hanya diakses oleh yang berwenang atau enkripsi. Kedua, integrity. Data tidak boleh diubah sembarangan atau signatur digital. Yang ketiga, availability atau layanan harus tetap berjalan. Proteksi DDoS. Ya, untuk next-nya akan membahas tentang firewall pada IoT. Untuk selanjutnya yaitu firewall pada IoT. Firewall adalah kelompok pertahanan yang mengontrol akses jaringan berdasarkan aturan. Di IoT, firewall biasanya dipasang di gateway penghubung perangkat IoT dan internet. Ada 3 jenis firewall yang relevan untuk IoT. 1. Paket filtering, memeriksa header, paket, alamat, IP, port. Contoh, memblokir akses ke port 22 SSH dari IP tidak dikenal. 2. Stateful inspection,
melacak status koneksi, misal memastikan TCP handshake sudah lengkap sebelum mengizinkan traffic. 3. Application layer filtering, memantau traffic level aplikasi seperti memblokir permintaan HTTP aneh ke Smart TV. Contoh penerapannya yaitu 1. Di Smart Factory Firewall membatasi akses ke sensor suhu hanya dari IP internal. 2. Tanpa firewall, perangkat IoT bisa dijadikan pintu masuk malware. 4. Protokol. Oke, untuk selanjutnya ada yang namanya protokol tunneling. Protokol tunneling ini itu adalah teknik buat membungkus data dalam protokol lain untuk mengamankan komunikasi. Jadi contohnya ada dua. Yang pertama itu ada VPN dan ada SSH tunneling. VPN atau Private Network Virtual Private Network ini itu adalah mengenkripsi semua traffic antara perangkat IoT dan juga server. Dan untuk SSH tunneling ini tuh dia membuat jalur aman buat akses remote. Jadi contohnya ada pada admin yang memperbaiki smart lampu jalan via SSH tanpa terbuka ke internet. Manfaatnya itu ada beberapa, diantaranya itu enkripsi tidak bisa dibaca jika disadap. Datanya nggak bisa dibaca, jadi kalau disadap. Dan selanjutnya ada bypass firewall dengan aman. Dan untuk contoh kasusnya sendiri itu, yang pertama, jika di rumah sakit menggunakan VPN untuk mengamankan data pasien dari IoT wearable. Oke, untuk selanjutnya. Lalu di sini ada IDS dan IPS. IDS atau Intrusion Detection System dan IPS adalah Intrusion Prevention System. Adalah sistem untuk pengawasan ancaman. IDS hanya memantau dan memberikan peringatan, contohnya snort. Lalu IPS bisa memblokir serangan secara aktif, contohnya surikata. Cara kerjanya, yang pertama itu ada signature base, mencocokkan pola serangan dikenal, seperti pola malware Mirai. Lalu yang kedua ada anomaly base, mendeteksi penyimpangan dari traffic normal, seperti sensor tiba-tiba mengirim data 100 kali lebih besar. Contohnya, IDS di Smart City mendeteksi traffic mencurigakan dari lampu jalan yang terinfeksi. Lalu, IPS di pabrik otomatis memblokir upaya akses ke PLC atau Programmable Logic Controller. Baik, selanjutnya untuk nomor 6, saya akan menjelaskan tentang mail server security. Mail server security itu server di IoT rentan terhadap phishing dan malware via email. Nah, contoh mail server IoT itu biasanya notifikasi alarm atau enggak laporan. Itu rentan terhadap phishing email yang mengelabui admin, malware, lampiran berisi ransomware. Terus yang ketiga ada spoofing, pengirim dipalsukan, PG hacker mengaku sebagai sistem EVIC. Solusinya untuk untuk phishing dan malware via email, yang pertama itu ada enkripsi, gunakan TLS untuk SMTP atau IMAP. Yang kedua autentifikasi. Autentifikasi ada 3. Yang pertama ada SPF, daftar IP yang boleh mengirim email. Yang kedua ada DKIM, tanda tangan digital untuk verifikasi pengirim. Yang ketiga ada DMARC, kebijakan penanganan email gagal. Terus di mail security ada filtering tools. Toolsnya seperti spam assassin, memblokir email mencurigakan. Untuk mail server security, contoh di kehidupan nyatanya ada Smart Office memakai DMARC untuk mencegah spoofing email dan dari fake sensor. Oke, kita sudah sampai pada penghujung slide. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini ada kesimpulannya panjang banget, bisa dibaca atau mungkin saya bacakan saja. Dalam IoT ini semakin berkembang keamanan dan privasinya, ya kan?
Tuh, kita terus bisa mulai dari ini nih, protokol tunneling seperti VPN dan SSH untuk mengenkripsi komunikasi, serta sistem IDS atau IPS untuk mendeteksi dan mencegah intrusi secara real time. Tidak kalah penting lagi, ini email server nih. Nah, ini yang harusnya diimplementasikan pada sistem pemerintahan nih. Soalnya kan terakhir kali isunya itu adalah salah ngeklik link. Jadi, mungkin ini bisa dipakai email server ini. Untuk penjelasannya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Dimas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, apa lu?